Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kameranya di on kan yuk. Ya, Bu. Pasang dulu. Mana nih kameranya? Ayo kameranya di on kan dulu. Bu, izin ke WC dulu lah, bentar. Oke, ya. Yuk, yang lain mana nih? Ayo on kan kameranya. Anggi. Anggi ini posenya dari minggu yang dulu tetap aja hebat ya. Nadina, yuk mana dia orangnya? On kan kameranya. Jangan cuman pasang foto. Mana nih yang lain? Tegar, Andra, yuk on kan semua kameranya. Kalau kameranya tidak on, tidak Ibu absen lah. Ibu kadang dulu lah lagi pakai jilbab. Iya. Pria mana pria? Pria Wardana. Ferdi, Andra ini dari kemarin gini juga. Yuk on kan kameranya. Hari ini yang hafalan kelas berapa? PS3, Bu. PS34 ya? Nggih. Oke, sudah siap kan? Sudah. Ini banyak nih yang kameranya belum on nih, ada nih orangnya mana? Tegar, Algi Fahri, Andra, Eka Putri. Siap, Bu. Santai, Bu. Ayo, sambil Ibu tunggu. Yang tidak on kameranya tidak Ibu absen. Dari WC, Bu. Ibu ada mau tanya, kemarin itu waktu di ulangan ada yang namanya, nggak tahu dia mungkin pakai HP orang lain. Ada Muhammad Saputra itu siapa? Kelas berapa? TS Muhammad Saputra. Nggak tahu, Bu. Ya itu kok nggak ada ya di absen Ibu, nggak pernah ada rasanya namanya Muhammad Saputra. Kenapa timbul ada ya? Terus Muhammad Mulyadi, Muhammad Fadilah itu siapa? Yang merasa ya saya pakai akun itu tolong konfirmasi ke Ibu daripada nilai UTS-nya kosong. Muhammad Saputra, Muhammad Mulyadi, dan Muhammad Fadilah. Ya. Daus pakai seragam, Daus. Iya, Bu, ulun ganti seragam dulu. Daus. Iya, Daus. Nggak ada di sini yang namanya itu. Muhammad Saputra, Muhammad Mulyadi, Muhammad Fadilah. Ya, nggak ada. Terus ada yang belum ikut UTS. Ada yang belum ikut. Ibu bacakan ya yang belum ya. Dari IS1 dulu.
Dari IS1 Aditya Febrian, Amelia Maulidina, Anita, Fahrul Roji, Muhammad Iqbal, Muhammad Maudi, Silva Wijaya, Uswatun Hasanah, Wahyu Rifansa, Yeni Ariska. IS2 Ahmad Gandhi, Ahmad Ramadan, Dharma Yuda, Erwin Jutawan, Joanda Pauja, Harlan Ramadan. IS3 Kevin Reski Maulana, Nazar Alfaizir, Reza Fahrul Jianor, IS4 Muhammad Khairi, IS4. Mia 1 Dio Atmam, Mia 2 ikut semua. Mia 2 Aulia Rahma belum. Mia 3 Anissa Haryani, Dea Rahmadina, Ingrid, Bintang, Nur Arini, Nur Dea Aulia, Putri Ayuni, Rindi Antika. Ya, tuh. Yang namanya merasa Ibu sebutkan tadi, silahkan nanti setelah Zoom ini hubungi Ibu. Ya, Ibu di WA. Yang belum ikut UTS. Nah, oke. Ada semua sudah? Banyak yang belum ada. Yang kameranya tidak on, tidak Ibu absen ya? Belum mandi, Ibu. Nggak apa-apa, belum mandi, cuci muka. Cuci muka kan nggak apa-apa. Pakai seragam, beres. Iya, Ibu. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Bu. Sehat? Alhamdulillah. Kurang Sehat? baik, Bu. Oh, siapa yang kurang baik? Tegar. Tegar, kenapa tegar? Sakit kah? Ya, Bu, sedikit ya, Bu. Oh, sedikit, nggak apa-apa. Makanya jangan sering-sering keluar rumah. Ya. Di rumah terus ya, Bu. Iya, di rumah terus. Olahraga, jangan di rumah terus, tiduran terus ya. Sambil Ya, olahraga. Bu, main bola aja, Bu. Iya. Kalau nggak Aman, Bu, olahraga aman. ya. Enggak, Bu. Makanya, istirahat, jangan main game terus sampai malam yang bikin Ya, kalian Bu. sakit. Paling subuh aja, Oke. Bu. Oh, astagfirullahaladzim. Subuhnya maksudnya, Bu. Subuhnya. Subuh itu sembahyang subuh dulu. Iya, habisnya, Bu. Ya, udah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sambil berjalan kita hafalan dulu ya. IS 3 dulu. IS 3 dulu. Ayo, siapa yang mau hafalan dulu? Andika ada? Andika nggak ada. Andika nggak ada ya. Oke, Andika nggak ada. Erida ada? Erida IS 3. Ya, silakan hafalan Erida. Bismillahirrahmanirrahim. Iza za nasrullahi wal fath. Fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Ya, mukanya mana Erida? Ya. Gandhi. Ada Gandhi? Nggak ada. Ada, Bu. Oh, ada. Oh ya, Gandhi. Ya, silakan Gandhi. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Iin. Mana Iin? Nggak ada Iin. Hafalan, Bu. Tunggu. Mulai juga. Jelita. Ya, Bu. Ya, Jelita. Kita pula. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ibukrata wa asila inni wajhtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi muslimah wa
Anisa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Amin. Jessica. Ada Jessica? Ada Bu. Ya, Jessica yuk. Yang tidak menghafal di off-kan dulu, di mute dulu. Mikrofonnya di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abidun ma a'bud wa la Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abattum wa la antum a'bidu ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, dipelajari lagi ya, Jessica. Juliana, mana Juliana? Juliana? Ada ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadar yang pertama. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Kevin ada? Enggak ada. Malia? Malia ada? Enggak ada. Rizky Erlangga? Enggak ada. Rizky Erlangga, ayo silakan. Enggak ada. Lanjut. Aditya Putra. Ya, ayo Putra. Ada Bu. Ya. Al-Quraish Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafihi Quraisyin. Ilafihi rihlatasi sita'i wasaib. Falya budu rabbah hadzal bait. Allazi at'amanahum min zu'in wa amanahum min qaub. Shadaqallahul azim. Adit dipelajari lagi ya bacaannya. Ada yang kurang tepat ya. Ya Bu. Ya. Muhammad Ferdi. Ya Bu. Ya, yuk Ferdi. Surah Al-Kafirun Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma ta'budun wa la antum abidun ma a'badtum wa la antum abidun ma a'budtum dinkum waliyadin. Ya, si Firdaus ya, Daus. Ada Bu. Ya. Alfil Bu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'ul. Shadaqallahul azim. Diperbaiki lagi bacaannya Rizky Daus ya. Iya Bu. Reski Maulana mana? Enggak ada. Ronaldinho enggak ada. Nazar enggak ada. Nur Rasmi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Reja ada? Enggak ada. Ridho enggak ada. Agung ya, Bang? Hadir Bu. Ya. Surah Al-Ma'un Bu. Iya, kameranya di-on kan coba, Bu.
Nah, Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Sukartini. Mana Sukartini ini nggak ada? Nggak ada. Valen? Nggak ada. Yogi? Yogi nggak ada. Oke, sekarang IS 4. Andra. Nah, Andra ini nggak ada nih. Andra nggak ada. Si Anggi. Yuk, Anggi ada. Yuk, Anggi. ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada alabil. Santai. Lagi. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada alabil. Tabat yada Abil lahabil watab. Lahabiu. Tabat yada abil lahabil watab. Ma'agana anhu ma kasab. Anhu maluhu wa makasab. Anhu maluhu wa ma kasab. Sayas narzatul lahab. Saya selana. Ronjata lahab. Waranta lahu latab. Wamratuhu hama latal lahab. Hatob. Latal hatob. Wamratu hamalatan hatab. Wamratuhu hamalatal hatab. Fi jidiha hablum min masab. Fi jidi hablum min masab. Jar lagi kira. Hairi ada? Hairi nggak ada. Rifki nggak ada. Nadia mana Rifki? Oh ya Ki di on kan kameranya Ki. Kamu mau hafal apa Ki? Oke. Bentar, Bu. Astagfirullah, pakai baju. Pakai seragam. Ayo Nadia dulu. Nadia mana? Ada, Bu. Ya, ayo Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Ya. Farid ada? Ada, Bu. Ya, yuk. Surah Al-As, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, oke. Ijah, ada Ijah? Ada, Bu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ya. Nurul Febri ada? Enggak ada. Pria. Mana Pria? Pria enggak ada. Khalid
Ada nggak? Nggak ada. Ulunnya, Bu. Iya, ya, Iin, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ataina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna syani aka huwal abatar. Perasaan yang ini sudah deh kamu. Kau. Makanya jadi Bu, yang ulun berapa kali ulang tuh, Bu? Oh iyalah, ya. Renaldi, yes 4. Ada nggak? Nggak ada. Rino ada? Ada Bu. Ada Bu. Oh, Renaldi ada. Yuk, on kan kameranya, Di. Habis ini Rifki. Masihan. Bismillahirrohmanirrohim. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka wal abtar. Pakai seragam di. Bu, ulun Bu. Ya, Rifki. Rifki ya, Rifki. Ada Bu, ulun Bu. Rino kayak. Habis ini Rifki ya. Bu, izin ke WC, Bu. Aduh, Ya. habla. Ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka ailan fahadda wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'amma yatima fala taqhar wa amma sya'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Rino ada yang kebalik tadi ayatnya. Rino, Yang mana, Bu? Ada tadi, dipelajari lagi. Siap, Bu. Nah, dipelajari lagi. Rifki dulu, Rifki. Oke. Ya, Bu. Al-Hab, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil habi wa tab. Ma agana anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi diha hablum mim masab. Sadaqallahul azim. Rocky ada? Nggak ada. Romi? Ada Bu, Nggak Bu. ada. Oh iya. Ya Rocky, yuk. On kan kamera. Anu Boy, kereda pakai seragam nih Boy. Kenapa? Ketinggalan Boy. Kamu di mana? Di kampung. Oh iya, udah cepat. Atin pula. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun wa turi sinin wa zal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrum ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bika. Bi'ah kamil. Bi'ah kamil hadimin. Ya. Allahul azim. Romi? Ada Romi? Romi nggak ada. Salasia. Ada Bu. Ya. Yuk. Kameranya on, Salasia. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil al-qaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijatin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya. Ijul, ada Ijul? Ijul ada? Jul. Nggak ada Ijul. Oke, nggak ada. Eka, ayo kameranya di-on-kan dah. Kameranya di-on-kan semua, dah. Dah, Bu. Eka ini pakai foto terus dari minggu yang dulu. Eka Putri. Yuk. Kamu ada di Mandalika kan? Eka. Yuk, yang lain on-kan kameranya. Oke, hafalan sudah. Minggu depan giliran Mia 1, 2, 3. Ya, menghafal. Ibu, tanya dulu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? 2 minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Tentang muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah apa? Apa yuk? Ada yang masih ingat? Atau muamalah kemarin kan ada beberapa macam. Apa kemarin? Ada yang masih ingat?
Loh, nggak ada yang ingat. Transaksi, Bu. Apa? Beli sesuai syariah. calon menantu yang bobrok kan nggak anu gitu. Apa sih ini? Si Eka Putri IS2, tolong mikrofonnya di mute. Kalau ada temannya tolong di chat Eka Putri suruh mute mikrofon. Nah, kemarin belajar muamalah. Muamalah itu di dalamnya ada apa aja? Hubungan antar manusia atau sosial. Persetujuan jual beli. Jual beli, apalagi Transaksi dalam ekonomi Islam. Ya, transaksi ekonomi Islam. Apalagi Sewa macam-macam. Sewa menyewa. pernikahan. Sudah sampai situ? Oh, sekolah pernikahan. Pernikahan bukan muamalah. Sewa menyewa, Bu. Ijab Sewa kabul. menyewa. Oh, ijab kabul. Ijab kabul apa itu? Nyala kaos kawin pen nih, Bu. Kan muamalah kemarin yang sudah Ibu terangkan sampai mana? Jual beli sudah? Ya, Bu. Jual beli. Khiyar sudah? Khiyar sudah? Belum, Bu. Belum. Riba sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Sudah. Riba sudah berarti khiyar ya. Oke. Nah, kelihatan? Ya, Bu, kelihatan. Oke. Nah. Nih kita sekarang belajar tentang khiyar. Ya. Khiyar adalah hak meneruskan atau membatalkan jual beli dalam waktu tertentu. Nah, jadi maksudnya misalnya kita beli suatu barang ya di pasar, misalnya beli sayur aja atau beli ikan di pasar. Dalam waktu tertentu itu kita masih dalam waktu yang sama dengan pedagang. Jadi waktunya itu tidak berbeda dengan pedagang. Di situ kita boleh meneruskan atau membatalkan. Bisa jadi kita meneruskan transaksi tersebut kalau barang yang akan kita beli tidak mengandung tidak ada cacatnya atau memang sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi kita bisa membatalkannya apabila barang yang akan kita beli itu cacat. Misalnya kita beli sayur ya, sayurnya sudah busuk. Nggak jadi, ya nggak Layu. jadi kita beli. Ya layu, nggak seger lagi. Misalnya ikannya sudah busuk, nggak jadi kita beli, boleh. Asalkan kita masih dalam waktu tertentu dan dalam tempat yang sama. Gitu ya. Paham sampai sini? Ya, Bu. Paham. Sekarang yang mau Ibu tanyakan, seandainya kita jual belinya secara online bagaimana? Kira-kira. Khiyar ini berlaku atau tidak? Ya, pastinya. Apa? Laku, Bu. Tentu pasti itu. Tentu lah. Kalau jual belinya kita secara online, khiyar ini kira-kira bisa berlaku atau tidak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Tidak dalam tempat yang sama, Bu. Karena tidak dalam waktu yang sama. Terus, apalagi alasannya? Kita kadang melihat barangnya, Bu. Tidak melihat barangnya. Kalau seperti itu artinya kita tidak boleh dong transaksi secara online. Boleh atau tidak? Boleh, Bu. Boleh, tapi Bu, Boleh, tapi barang kita beli dulu. Kenapa? Sesuai dengan barang kita inginkan. Apa konsekuensinya, Bu? ada konsekuensinya. Terus harus ada apa lagi? Barangnya. Ada barangnya jelas. Apa lagi kalau kita jual beli online? Harus ada perjanjian nggak? Harus ada kesepakatan nggak? Ada. Harus ada. Iya. Jadi kalau jual beli online di situ harus ada kesepakatan, harus ada perjanjiannya. Misalnya kesepakatan tersebut apabila barang yang diterima setelah unboxing, misalnya barang itu dalam keadaan cacat, maksudnya cacatnya itu bukan karena kerusakan pas kita membongkar, astagfirullah, berarti kita boleh mengembalikan barang tersebut, ya kan? Kan ada salah satu aplikasi jual beli online yang seperti itu ya keterangannya. Astagfirullah, ada gangguan. Harap maklum.
Jadi ya kan ada di situs jual beli online kan ada di situ ya. Apabila barang yang diterima tidak sesuai boleh dikembalikan asal masih dalam waktu 1 kali 24 jam. Ada kan seperti itu? Ada, Bu. Ada. Iya, artinya khiyar itu berlaku nggak untuk jual beli online? Berlaku. Berlaku. Asalkan Ada perjanjian. Ada kesepakatan. Ada perjanjian dan ada kesepakatan. Beli dan penjual. Ya, itu ya. Jadi khiyar itu berlaku di jual beli online, berlaku juga di jual beli tradisional atau konvensional. Oke, ya. Jadi diingat ya kalau khiyar itu hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Khiyar sendiri dibagi menjadi 3 di sininya. Yang pertama ada khiyar majelis, kebebasan penjual dan pembeli untuk memilih barang yang akan dibeli selama masih berada di tempat jual beli. Nah, itu ya. Misalnya di pasar tadi atau di toko kita dalam satu tempat jual beli yang sama, itu disebut khiyar majelis. Ya, di situ kita boleh memilih barang yang akan kita beli yang sesuai dengan yang kita perlu. Itu namanya khiyar majelis. Jelas? Jelas, Bu. Kalau khiyar syarat adalah kesepakatan untuk meneliti barang yang akan dibeli sebagai syarat transaksi dalam waktu tertentu. Misalnya kayak itu tadi, ada kesepakatan. Misalnya barang yang dibeli setelah barang itu datang, tapi tidak sesuai, boleh dikembalikan. Asal kerusakan barang itu bukan waktu kita membuka atau membongkar barang itu. Kerusakan barang itu memang ada pada penjual. Itu namanya khiyar syarat, masuk khiyar syarat. Yang ketiga, khiyar aibi. Kesepakatan diberikan kepada pembeli untuk mengembalikan barang bila terdapat cacat. Nah, ini sama. Khiyar aibi. Itu tadi, terdapat kecacatan dalam barang yang kita beli. Itu namanya khiyar aibi. Ya. Jadi khiyar tadi ada 3. Yang majelis tadi memilih barang yang akan kita beli bila kita dalam satu tempat jual beli. Kalau syarat harus ada kesepakatan dulu. Kayak jual beli online harus ada kesepakatan dulu. Enggak online pun harus ada kesepakatan. Misalnya jual beli barang berharga, misalnya jual beli tanah atau rumah. Kan harus ada kesepakatan dulu. Ya enggak? Enggak mungkin kan kita membelinya ya langsung saya beli tanpa dilihat dulu, tanpa dicek dulu, kan nggak mungkin. Jadi dalam jual beli ini 3 macam khiyar ini berlaku dan kita gunakan, ya kita gunakan karena khiyar majelis, khiyar syarat dan khiyar aibi itu pasti sangat diperlukan dalam transaksi jual beli, apalagi sesuai dengan syariat Islam. Ya, kalau dalam syariat Islam memang 3-nya ini memang harus digunakan. Mungkin kalian saat ini ada yang punya side job, misalnya jual beli online, nggak apa-apa, itu bagus. Yang penting tidak mengganggu waktu belajar. Tapi karena kita sudah belajar tentang muamalah, tentang transaksi, maka kita juga harus menerapkan sesuai dengan syariat Islam. Itu tadi. Ada di sini yang punya side job jual beli online? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya, berarti fokus belajar ya. Ya, mudah-mudahan pintar semua. Ya, mudah-mudahan naik kelas semua. Amin. Oke, sampai di sini Amin. ada pertanyaan masalah khiyar? Nggak ada, Bu. Paham ya? Kalau nggak ada, kita lakukan. Kenapa ini macet? Nah, sekarang kita riba sudah ya? Riba sudah belum kemarin? Belum. Oke. Riba, apa tuh riba? Ada yang tahu riba? Bunga uang lebih atas penukaran barang. Iya, bunga atas nilai lebih penukaran barang. Karena pernah nggak kalian mendengar kata riba? Sering nggak? Pernah. Di mana kira-kira? Di TV, Bu. Di TV. Kenapa di TV? Kira-kira tentang apa? Tentang utang, Bu. Tentang utang, ya. Contohnya gimana dah?
misalnya utangnya 1 juta, terus disuruh bayarnya 2 juta gitu, Bu. Utangnya 1 juta, terus suruh bayarnya 2 juta. Artinya bunganya berapa persen itu? 50 ya? 50%. Ya, 50. 50%. Rentenir, Bu. Ya, rentenir bisa juga. Ya, itu nggak boleh itu ya. Karena dalam Islam tidak ada yang namanya riba. Riba itu tidak boleh. Riba hukumnya Haram. iya, ya. Jadi kita diusahakan dalam kehidupan sehari-hari dijauhkan dari riba. Amin. Apapun keadaan kita, bagaimanapun mendesaknya diusahakan untuk tidak berkaitan dengan riba. Ya. Riba itu sendiri ada 4 macam. Yang pertama adalah riba fadal. Tukar menukar barang sejenis yang beda kualitas. Nah, misalnya sama-sama sepatu. Sama-sama sepatu. Sepatunya mereknya sama, merek Jordan misalnya, tapi beda kualitas. Yang satu ori, yang satu KW, itu kan beda kualitas. Iya. Ya, beda kualitas. Akhirnya itu nggak boleh itu seperti itu termasuk riba fadal ya. Memang sama sepatunya, mereknya sama, warnanya sama. Ya, bedanya beda-beda tipis, tapi kan beda kualitas. Yang satu ori, satu KW, itu tidak boleh. Jadi kalau kita misalnya menjual barang yang memang KW, kita harus jujur. Barang ini harganya murah, tapi ini KW. Kalau mau yang ori, barangnya ini harganya memang mahal. Nah, kita harus jujur. Tuh ya. Tuh, kalau fadal sejenis tapi beda kualitas. Kualitas. Ya, paham ya maksudnya? Paham, Bu. Jelas ya? Ya. Paham, Bu. Bentar dulu, lepas masker dulu, untuk nggak ada orang. Ngap. Sekarang yang kedua, riba nasiah. Penambahan dalam utang piutang baik berupa uang atau barang karena jatuh tempo. Paham maksudnya? Paham. Penambahan utang piutang baik berupa uang atau barang karena jatuh tempo. Misalnya, Ibu pinjam uang ya sama Danda misalnya. Nah, Ibu pinjam duit misalnya, pinjam duit 100.000. Iya Bu, ini diberi sama Danda 100.000, Danda memberi Ibu jangka waktu misalnya 1 minggu Bu ya, harus dikembalikan. Oke. Kalau dalam 1 minggu Ibu tidak bisa mengembalikan, akan utangnya akan berubah menjadi misalnya 110.000. Nah, itu namanya riba nasiah ya. Nah, paham? Paham, Bu. Yang memberi hutang memberikan jangka waktu, apabila yang berhutang tidak bisa mengembalikan dalam jangka waktu tersebut, nilai uangnya bertambah, itu namanya riba nasiah ya. Jelas ya? Kenapa? Kenapa Anda? Enggak apa-apa, Bu. Oh enggak ya. Ya, jadi beda ya. Kalau fadal tadi menukar barangnya sejenis tapi beda kualitas. Kalau nasiah nilai uangnya bertambah setelah jatuh tempo. Ya. Yang ketiga adalah riba kordi, penambahan pembayaran utang yang tidak disertai tenggang waktu, tapi langsung mensyaratkan penambahan tertentu. Kalau nasihat tadi diberi jangka waktu, tapi kalau kordi begitu kita pinjam langsung orangnya bilang pinjamnya 100, nanti kembalikannya 110. Padahal nggak ada jangka waktunya. Walaupun besok mengembalikan, walaupun hari ini juga mengembalikan, tetap diberi nilai lebih, nilai uang yang lebih. Itu namanya riba kordi. Paham bedanya dengan nasiah? Paham nggak? Paham, Bu. Kalau nasiah tadi ada jangka waktunya. Ada jangka temponya. Ada jangka waktu untuk mengembalikannya. Ya, kalau di luar jangka waktu itu baru nilainya bertambah. Kalau kordi? Kordi ya waktu tapi bisa menambah jumlah. Iya, ya nggak usah ada waktu tapi langsung nilainya bertambah. Ya. Sekarang kalau ribayat, transaksi yang tidak jelas, misalnya kita menjual rambutan yang rambutan itu pun belum kita panen, rambutan itu pun belum berbuah, itu kita jual, itu namanya termasuk ribayat, termasuk riba, nggak boleh. Ya. Menjual barang yang belum ada, menjual barang yang belum kita panen, menjual barang yang belum kita hasilkan, kita produksi, itu nggak boleh. Itu termasuk riba ya. Jelas ya? Ya, jelas, Bu. Ya, kalau di pertanian misalnya menanam padi, padinya masih baru ditanam, tapi sudah dijual, kan nggak boleh. Masalahnya nanti misalnya yang dijual
sekarang biasanya saya panen padinya satu petak sawah itu misalnya 1 ton misalnya, nggak sampai 1 ton berapa, misalnya 100 kilo misalnya 100 kilo padi misalnya. Tapi pas ditanam saat ini karena ada hama dan lain sebagainya, nilai uang yang dibayarkan sudah senilai 100 kilo, ternyata panennya nggak sampai 100 kilo. Nah, kan merugikan orang. Itu yang namanya ribayat, itu yang tidak boleh. Jadi kalau kita menjual barang itu harus jelas dan barang itu harus ada bendanya, ada rupanya, itu baru boleh dijual. Jelas ya macam-macam riba? Jelas, Bu. Ya, Bu, jelas. Oke, kalau jelas lanjut ke utang piutang. Sudah? Belum ya? Oke. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu tertentu. Namanya kita hutang, kita pinjam. Itu berarti ada jangka waktu untuk mengembalikannya. Mungkin yang berhutang yang bilang, saya pinjam uang ya 1 bulan, setelah 1 bulan baru saya kembalikan. Seperti itu namanya utang piutang. Atau yang memberikan hutang bilang, saya pinjami kamu uang, tapi 1 bulan ya waktunya, karena saya juga ada keperluan. Itu nggak apa-apa, ada kesepakatan seperti itu. Ya. Tapi seandainya yang berhutang dalam jangka waktu 1 bulan, tidak bisa mengembalikan dan memang keperluan dia mendesak, alangkah lebih baik kalau kita memberikan kelonggaran lagi, kita beri dia kesempatan lagi, ya. Itu. Tapi yang berhutang jangan juga ngelunjak, mentang-mentang diberi kesempatan lalu dipakai untuk hal-hal yang lain, tidak boleh. Ya. Ada rukun utang piutang yang pertama, yang berpiutang dan yang berhutang. Jadi ada orang yang menghutangi, ada orang yang berhutang. Yang kedua, ada harta atau barang. Ada benda yang untuk dipinjamkan, baik itu uang ataupun benda yang lain. Ya, karena hutang piutang tidak melulu kepada uang. Ya, bisa juga berupa barang. Ya kan? Terus yang ketiga, ada lafaz atau kesepakatan. Ada lafaznya tadi, misalnya saya pinjemin kamu uang, tapi selama 1 bulan ya, bulan sekian harus dikembalikan. Nah, itu kesepakatan. Ya, hutang piutang ini ada dalilnya yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, tadi Ibu bilang, kalau orang yang berhutang kesulitan untuk mengembalikannya, berilah dia tenggang waktu sampai dia punya untuk mengembalikannya. Tetapi misalnya kita punya banyak rezeki, sudah aja, aku sedekahkan aja sama dia, nggak usah dikembalikan. Kita bilang, udah hutangmu ku anggap lunas karena saya punya rezeki lebih, anggap nggak usah dikembalikan lagi hutang. Itu akan lebih baik karena kita menolong orang yang kesusahan itu ya. Jadi ada dasarnya, ada dalilnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 280, yaitu mengenai utang piutang. Lanjut, ijarah. Apa ijarah? Apa itu ijarah? Menyewa. Menyewakan, ya. Pada pemberian imbalan atas pemanfaatan suatu barang milik orang lain. Rukun ijarah ada 4, pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, barang yang disewakan, dan manfaat dari barang tersebut. Kita tidak boleh menyewakan barang yang tidak ada manfaatnya, menyewakan barang yang banyak mudorotnya. Misalnya menyewakan apa ya kira-kira yang kira-kira tidak bermanfaat? Menyewakan apa? Ada nggak? Menyewakan apa yang tidak ada manfaatnya? Menyewakan kamar, Bu. Menyewakan kamar, ya. Kenapa tidak ada manfaatnya, dah? Kenapa? Kira-kira? Kamarnya kamar apa, Bu? Kamarnya kamar apa? Ya nggak tahu kok. Ya itu makanya kan nggak ada manfaatnya. Bisa jadi kamar tersebut digunakan untuk sesuatu yang maksiat. Kecuali karena memang kita punya kos-kosan. Atau kita memang punya barak. Ya kan? Kan jelas kalau kita punya kos. Misalnya kos khusus untuk laki-laki. Kos khusus untuk perempuan. Ya kan jelas. Atau kita menyewakan barak khusus untuk yang berkeluarga misalnya, atau khusus untuk pekerja, kan jelas.
Tapi kalau tidak jelas, sembarang orang yang menyewa, bisa jadi untuk keperluan maksiat, akhirnya kita ikut dosa. Ya Gitu. pahalnya dengan hotel. Hotel kan jelas hotel. Ya. Hotel Tapi itu kan kalau kita masuk, bebas kenapa? Tapi kan Bebas yang hotel masuk. memang. Tapi kan kita perlu ID card kalau masuk hotel. Kita harus ada KTP-nya kalau masuk hotel. KTP itu kita dilihat. Kalau memang di situ kita belum menikah, kita tidak boleh satu kamar dengan orang yang sudah menikah, nggak boleh. Kayak gitu. Kan ID card kita kan ditaruh di resepsionis biasanya kita masuk hotel. Jadi tinggal di situ. Ya, ya. Kalau hotel kan jelas anunya, kecuali kalau memang hotel itu dalam tanda kutip ya, bisa siapa saja yang masuk tanpa diperiksa dulu identitasnya, ya alam itu berarti hotelnya menyalahi aturan. Ya. Syarat ijarah, kedua pihak berakal sehat, balik tidak terpaksa. Ya. Barang yang disewakan jelas jenis, manfaat, sifat, dan kadarnya. Yang ketiga, ketentuan pengambilan manfaat dan jangka waktu jelas. Jadi syarat ijarah, syarat menyewa itu semuanya harus jelas. Orang yang menyewa dan yang menyewakan itu harus balik, berakal sehat dan tidak terpaksa. Barang jelas, nah, yang harus disewakan barangnya jelas, manfaatnya jelas, jenisnya jelas. Ya. Jangka waktunya juga jelas. Misalnya orang menyewa rumah dengan jangka waktu 1 tahun atau menyewa barak dalam jangka waktu 1 bulan, itu jelas. Oke ya, Bu lanjutkan. Jam berapa ini sudah? 9, Bu. Udah lewat 8. Oh, ya. Sedikit lagi ya. Sekarang lanjut ke syirka. Syirka adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan penentuan kontribusi semua pihak dan keuntungan atau kerugian ditanggung bersama. Jadi syirka itu adalah kerjasama antara dua pihak. Ada kontribusinya, maksudnya yang satu bisa jadi penyedia modal, yang satu adalah pekerjanya yang mengoperasikan modal tersebut. Itu namanya syirka. Rukun syirka adalah lafal akad, perjanjiannya jelas. Ada dua pihak yang berserikat atau yang bekerja sama. Ada pokok pekerjaan modal. Jelas pekerjaan yang akan dijalankan apa. Misalnya dalam bidang travel, kan jelas. Berarti bidang jasa, jasanya transportasi. Yang menyediakan modalnya siapa, itu jelas ada. Nah, itu namanya syirka. Oke. Syarat syirka ada akad perjanjian, berakal sehat, balik merdeka, adanya modal. Jelas ya, kalau tidak ada modal, pekerjaan tidak bakal bisa terlaksana. Ya, kalau tidak harus berakal sehat. Kalau tidak berakal sehat, orang sakit jiwa nggak bisa bekerja sama, nggak boleh. Yang kedua, macam-macam syirka. Ada syirka harta, akad kerjasama dua pihak atau lebih dan kontribusi kerjasama berupa modal atau harta. Ini ada yang memberikan modal, itu namanya syirka harta. Ya, kalau syirka kerja, penyedia, ada pihak yang menyediakan modal, ada pihak yang melaksanakan pekerjaan itu namanya syirka kerja. Lanjutkan ya, cepat-cepat aja. Nah, ini macam-macam syirka kerja. Syirka kerja itu ada dua. Yang pertama musakoh. Musakoh adalah kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap dengan ketentuan bagi hasil sesuai kesepakatan. Dan musakoh sendiri dibagi menjadi dua, musakoh muzaroah. Kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap, benihnya berasal dari penggarap. Nah, itu namanya musakoh muzaroah. Ya, benihnya dari penggarap. Kalau mukabaro, benihnya berasal dari pemilik sawah. Tuh. Ya, jelas bedanya ya. Musakoh, muzaroah, dan mukabaro. Yang kedua, mudarobah atau kirot, kerjasama antara pemilik modal dengan pedagang. Ini juga dibagi menjadi dua. Oh, ini mutlak ya, salah. Mudarobah, pemilik modal memberikan hak mutlak kepada pedagang untuk menggunakan modalnya. Jadi pemilik modal dia tidak mencampuri modal itu mau digunakan untuk berdagang apa. Dia tidak mencampuri, yang penting dia menyediakan modal dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Tapi kalau mudarobah muqayyad, ya, pemilik modal memberikan syarat tertentu kepada pedagang. Misalnya pemilik modal memberikan, ini ku beri kamu modal, kamu berjualan sayur. Nah, itu jelas jenis barang yang dijual. Saya berikan modal, kamu berdagang daging ayam misalnya, itu jelas. Itu namanya mudarobah muqayyad.
Oke, sudah sampai di situ ada pertanyaan? Nggak Tidak ada? ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau nggak ada, Ibu akhiri sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan, ya. Kita lanjutkan minggu depan. Dan untuk absen hari ini, yang sesuai perjanjian awal, yang kameranya tidak di-on-kan tadi nggak Ibu absen. Jadi semuanya harus ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ada manfaatnya untuk kita. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.